Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi la qiyamis sa'ah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan, dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas taufik hidayah-hidayahnya kita dikumpulkan di majelis yang insyaallah penuh dengan rahmat ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Idzal tabasa 'alaika amrani fanzur asqalahuma 'alan nafsi fattabi'hu fa innahu la yaskulu 'alaiha illa ma kana haqqo. Artinya, jika ada dua hal yang kurang jelas atau agak samar bagimu, maka lihatlah mana yang paling berat di antara keduanya itu terhadap nafsu. Maka yang paling berat itu ikuti dan laksanakan amal itu. Karena tidak ada yang berat bagi nafsu kecuali sesuatu itu adalah kebenaran. Jadi judul kita malam ini, amal yang berat bagi nafsu itu tanda kebaikan yang sejati. Bagaimana penjelasannya? Duhai orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, pejalan rohani, ketika ada dua hal yang sama-sama wajib atau sama-sama sunnah, amal kebaikan, dua-duanya wajib atau dua-duanya sunnah, tidak dijelaskan di dalam agama mana yang lebih utama di antara kedua yang wajib itu atau dua yang sunnah itu. Apa contohnya? Seperti mencari nafkah dengan mencari ilmu, itu dua-duanya wajib. Agama tidak menjelaskan mana yang paling utama di antara keduanya itu. Beda halnya kalau keduanya bisa dikumpulkan. Habis mencari nafkah, lalu nanti mencari ilmu, itu beda. Tapi ketika duanya bareng, maka pilih mana. Ini yang wajib. Contoh yang sunnah, yang menurut syarak tidak dijelaskan mana yang utama, waktunya mepet. Kita mau sholat sunnah, baca Al-Quran, baca selawat. Waktunya mepet sekali. Coba pilih yang mana.
Syekh Ibnu Athaillah memberikan timbangan raja. Amal kebaikan yang utama itu yang berat terhadap hawa nafsu kita. Yang paling berat itulah yang lebih utama. Ini khusus untuk murid, orang yang ingin dekat dengan Allah, yang memang masih ada nafsu ammarah yang masih bercokol. Beda dengan para wali arif, orang yang sudah kenal Allah, mereka sudah nafsul mutmainnah. Tapi bagi kita pejalan rohani masih nafsul ammarah. Inna nafsala ammaratu bisu. Nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan, kekuatan yang membuat kita manusia itu tersesat. Itu disebut dengan nafsul ammarah. Dan itu ada pada kita. Allah jadikan kita punya nafsul ammarah agar melatih naik menjadi nafsul mutmainnah. Di antara cara naiknya adalah bahwa dalam hidup kita ketika kita menuju Allah itu banyak rintangan menuju Allah itu. Nafsu atau ego dalam arti yang jelek, nafsul ammarah, itu biasanya pilih yang ringan. Cek betapa hebatnya Syekh Ibnu Athaillah. Contoh yang sama-sama sunnah misalnya, orang berangkat haji tapi hajinya sunnah, lalu ada keluarganya yang melarat bahkan sakit keras. Mana yang ringan bagi nafsu? Berangkat haji, enak di sana ketemu teman-temannya. Pilih yang berat. Kasihkan danamu untuk keluargamu itu. Ini jadi timbangan mizan bagi kita. Ada dua hal yang sama-sama, mana yang lebih utama? Agama, ajaran agama tidak menjelaskan itu. Beda kalau ajaran agama menjelaskan, itu sudah jelas. Contoh, mana yang utama, barisan depan atau barisan belakang? Barisan depan. Itu agama jelas dalam hadis, shaf yang paling utama itu adalah shaf paling depan. Kalau manusia boleh undian, memakai undian, maka dia siap mengundi untuk mendapatkan shaf paling depan, baris paling depan dalam sholat. Makanya kita belajar fikih. Nggak boleh kita menyuruh orang lain dalam hal ibadah keutamaan. Silahkan. Bapak yang di depan, saya yang di belakang, nggak bisa. Kecuali yang di belakang imam ini persis. Ini adalah nanti badal pengganti imam kalau imamnya uzur ketika dalam mengimaminya atau mengingatkan bacaan yang salah. Selebihnya silakan. Jangan pernah mempersilahkan orang lain, silakan. Dalam agama nggak boleh. Makruh yang begitu itu. Tidak disukai dalam hal keutamaan ibadah. Silahkan bapak saja yang sedekah, saya mah nggak usah sedekah. Ini utama. Ini jelas. Tapi pada dua hal yang samar, iltibas. Dua-duanya sunnah, di mana agama tidak menjelaskan mana yang paling utama. Kemudian yang kedua, tidak bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Maka istafti qalba, tanyakan pada hatimu. Mana yang paling berat bagi hawa nafsu itu?
yang paling berat pilihlah, karena itu pasti haqqo, kata Syekh Ibnu Athaillah. Berat mana, sholat sunnah atau sedekah? Berat mana baca Al-Quran atau sedekah? Hanya orang yang ngerasa berat sedekah, sehingga dia rajin baca Al-Quran, sholat sunnah. Tapi kalau sedekah, gak mau. Kita harus menundukkan terhadap nafsul ammarah itu. Kenapa? Karena nafsul ammarah itu merasa dirinya itu dalam kondisi nyaman. Sesuatu yang muncul dalam nafsul ammarah itu dalam tanda petik jangan berubah. Sudah segini saja cukup. Dia tidak mau berubah itu. Gak apa-apa, baris kedua juga yang penting kan sholat. Nah, itu nafsu itu. Kejar baris yang pertama kita. Kayak itu segera untuk baris set. Sebelum imam kemudian wajib. Sehingga selesai qomat langsung imam mulai. Ini nafsu harus ditundukkan. Jangan pernah tidak menundukkan nafsu itu. Sehingga nafsu masuk ke dalam nafsul mutmainnah. Kalau tidak ditundukkan nggak apa-apa. Nanti juga bisa bagaikan orang yang memelihara binatang buas dari kecil sampai dewasa dikasih makan. Dikiranya ketika sudah besar dia mampu mengendalikan binatang buas. Nafsul ammarah itu seperti binatang buas. Banyak orang yang dirinya dikendalikan oleh nafsunya, bukan diri yang mengendalikan nafsu. Karena itu dilatih oleh Syekh Ibnu Athaillah timbangannya. Manakala ada dua hal yang samar, amal sama-sama wajib, sama-sama sunnah. Awas ya, kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, jelas. Agama memerintahkan, lakukan yang wajib. Tapi kalau sama-sama dua kewajiban, mana yang utama nih? Pilih yang berat bagi hawa nafsu. Karena nafsu itu inginnya yang ringan-ringan. Sambil dia berdalih, tidak mau berubah. Cukuplah, segini aja bersyukur dibandingkan dengan yang lain. Nah itu, nafsu itu. Dan manusia ketika dikendalikan nafsunya itu, iya, ini kan kondisi nyaman saya, nyaman itu. Betapa indahnya yang selama ini kita temukan. Misalnya malam hari sholat sunnah dengan baca Al-Quran itu masih bisa dikumpulkan. Tapi kalau waktunya mepet misalnya, pilih mana? Dua-duanya tidak ada yang utama misalnya. Beda kalau yang satu lebih utama daripada yang lain. Misalnya sholat sunnah tahiyat masjid dengan sholat sunnah qobliyah, jelas yang sunnah muakkad adalah qobliyah. Qobliyah zuhur maksud saya, atau qobliyah subuh, ba'diyah zuhur, sholat setelah sholat sunnah setelah zuhur, sholat sunnah setelah maghrib, sholat sunnah setelah isya. Beda kalau kemudian pilih mana, sholat sunnah sebelum maghrib atau sholat sunnah setelah maghrib. Agama merintahkan yang kuat itu setelah maghrib. Tapi banyak orang yang tidak belajar itu tidak tahu keutamaan begitu itu. Ini dua-duanya agama tidak menyatakan mana yang lebih utama. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, timbangannya adalah pilihlah, ikuti dan laksanakan yang berat bagi nafsumu itu.
Karena tidak ada yang berat bagi nafsu kecuali sesuatu itu adalah kebenaran, kebaikan yang sejati. Pilih mana, melayani atau dilayani. Melayani orang atau dilayani orang. Nafsu inginnya dilayani. Berat dia melayani orang itu. Makanya di dalam tasawuf, ajaran spiritualitas, khidmat melayani orang sebagai makhluk Allah itu diantaranya menundukkan ego kita. Sebab selama ini ego itu sering bercokol di atas, ingin dihormati, ingin dilayani, ingin dinomorsatukan. Tapi kalau melayani itu berat bagi nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nafsu ini memilih yang ringan? Karena memang di sana ada kepentingannya, ada hadzun nafsu. Ini khawatir pada hadzun nafsu, bagian nafsu ini muncul kemudian nifak, munafik. Pilih mana, sholat sunnah di rumah atau sholat sunnah di masjid? Misalnya malam Lailatul Qadar, memang iya ya, dan di masjid sih ada iktikafnya. Tapi kalau sampai nafsu itu menyatakan, ya di masjid lah, di sana kan banyak teman. Ya kan nanti teman itu juga tahu bahwa saya sholat di masjid. Nah, itu penyakit itu bagi nafsu. Sehingga yang utama sudah di rumah saja. Sebelum engkau luruskan pergi ke masjid itu. Maksud saya sholat sunnahnya. Kalau sholat wajib utamanya di masjid. Jangan saya kayaknya berat di rumah. Kalau begitu saya sholat jamaahnya di rumah. Itu agama menyatakan sholat jamaah di masjid itu lebih utama daripada sholat di rumah. Awas, jangan disalahgunakan timbangan yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kita harus terus mendidik, menundukkan nafsu kita dengan cara pilih yang berat bagi nafsu itu. Beda ya kalau kemudian antara bangun malam atau tidur lagi. Nah, itu. Kalau tidur lagi kan memang bukan bandingannya. Ketika sudah bangun malam, mepet misalnya, ini mana yang utama? Agama menjelaskan memang sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Ada gitu. Beda kalau kemudian ada waktu yang di sananya mepet, yang dua-duanya agama tidak menjelaskan mana yang lebih utama. Maka timbangannya yang berat bagi nafsu kita. Pilih mana aja itu. Silahkan dalam kehidupan kita ketemu dengan dua perkara yang hal ini adalah sama-sama sunnah. Agama tidak menjelaskan mana yang utama, atau sama-sama wajib, agama tidak menjelaskan mana di antara dua yang wajib itu yang paling utama, maka timbangannya adalah yang berat bagi nafsu kita. Maka insya Allah nafsu itu nanti terkapar, sehingga nafsu akan dikendalikan oleh diri kita. Nah, selama ini kita terus mujahadatun nafas. Jangan merasa aman dengan nafsu kita. Karena ketika berat bagi nafsu, di sana ada
keutamaan yang lebih yang Allah kasih itu. Bagaimana orang yang dia berdiam diri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kholian, menyepi, tanpa ada orang lain, lalu kemudian keluar air matanya, mengingat kebesaran Allah, mengagungkan Allah, mengingat dosanya. Dia orang yang akan mendapatkan salah satu naungan di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah dalam keadaan kholian. Rajulun dzakarallaha kholian. Jadi seseorang yang mengingat Allah kholian dalam keadaan menyepi. Lalu tidak terasa dia mengeluarkan air matanya. Ini perbandingan yang tadi, apakah kita berada di rumah atau berada di masjid. Misalnya ketika bulan puasa itu. Kalau di masjid ternyata berat menurut nafsu, maka ke masjid. Kalau di rumah yang berat bagi nafsu, maka pilihlah di rumah. Ini jadi timbangan ya, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini. Di dalam syarah hikamnya termasuk Ibnu Abbad Ar-Rundi ini. Karena kalau bagian nafsu dalam maksiat itu jelas, memang nafsu inginnya dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu itu nggak mau dibawa menuju Allah itu. Maksud saya nafsul ammarah itu. Dia pengen yang menentang. Kan itu ketika melakukan kebaikan pun dia pilih-pilih yang ringan. Sehingga ketika kita masuk yang berat, itu bagian daripada melatih nafsu kita untuk naik taroki. Agar kita nanti menuju nafsul mutmainnah. Bisa ya, ini untuk menjadi timbangan kita ya. Kalau hadzun nafsi fil maksiat zahirun jaliyun, sementara wa hadwa fit taati batinun khafiyun. Bagian nafsu dalam maksiat itu jelas, nyata. Sementara bagian nafsu di dalam taat itu batin, tersembunyi, lagi khafi, samar. Ini nafsu ikut enggak? Kayak itu biasanya yang ringan-ringan dibandingkan yang berat, nafsu itu ikut. Tapi kalau yang berat, nafsunya kalah dia. Kayak itu enggak ada bagiannya bagi nafsu. Ini ditundukkan, dikendalikan, bukan dibunuh. Karena nafsu itu harus dikembangkan oleh kita agar menuju nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Kalau sudah nafsul mutmainnah, kembali sedari awal saat ini, meskipun ayat itu sering digunakan ketika ada orang meninggal dunia. Kembali kepada Allah itu saat ini, bukan nanti. Kembali kepada Allah dengan cara kita menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu, nafsul ammarah itu selalu merintangi jalan kita menuju Allah. Ego, nafsu tirani, nafsul ammarah itu selalu memberikan kekuatan agar kita itu tersesat melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar ditundukkan. Lewat kita mengkaji ilmunya mujahadatun, nafas ini di antara timbangannya. Sehingga ketika ketemu di mana-mana, amalan ini sama-sama wajib. Amalan ini sama-sama sunnah. Agama tidak menjelaskan mana yang lebih utamanya. Oh, ingat pengajian. Pilih yang paling berat menurut nafsu. Maka insya Allah bagian nafsu tidak ada di dalam amalan itu.
Sebab bagian nafsu di dalam taat itu sama. Kelihatannya taat, tapi sesungguhnya dirinya nggak apa-apa. Dipuji orang sedikit nggak apa-apa. Nah itu, memang kamu selama ini yang paling rajin. Jelas kok kamu yang rajin. Ke masjid paling rajin, duluan ke masjid misalnya. Itu nafsu, biarin aja. Nafsu sengaja untuk meruntuhkan kita. Agar kitanya mundur ke belakang. Awas dikiranya suara hati tapi sesungguhnya suara nafsu. Istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu yang bersih. Albirru matma'annatil qulub. Kebaikan itu yang menenangkan hatimu. Wal ismu mahaka fi nafas. Ini bandingannya dengan dosa. Kalau dosa itu yang menggoncangkan jiwamu. Meskipun orang lain berkata lain. Ya, nafsu tidak mau berubah. Ini pernah dicontohkan oleh seorang penulis. Ini contohnya, maaf, ini minuman keras. Orang biasa minuman keras, ya pagi-pagi ini menghangatkan tubuh sedikit aja. Siang habis makan siang begitu. Dia tidak sadar bahwa itu adalah nafsu, dosa, kesesatan. Itu nafsul ammarah. Nanti ada nafsul lawamah, nafsu yang mencela. Kenapa kamu masih melakukan itu? Orang ingin melakukan kebaikan, tapi ternyata masih berkubang dalam keburukan. Dia mencela. Itu nafsul lawamah. Kalau nafsul mutmainnah itu jiwa yang sudah tenang. Meskipun nafsul mutmainnah, nafsu itu akan selalu, tidak pernah berhenti. Ini perjuangan seumur hidup kita. Karena itu kita harus tahu ilmunya. Setelah tahu ilmunya adalah kita menjalankan. Apalah artinya orang hanya sekedar tahu, tapi dia tidak melatih nafsunya. Latih. Ambil yang berat-berat. Latih binatang buas itu agar tunduk padamu. Lama-lama nanti binatang buas itu akan sudah tunduk pada dirimu total. Sehingga dirimu yang mengendalikan binatang buas, dirimu nanti yang mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan diri kita ini. Beda ya, beda bandingannya dengan masih mending melek apa masih mending tiduran pengajian. Kata nafsu yang penting kan ngaji, meskipun tidur gitu ya. Iya gitu. Kita coba hubungkan ketika ada penjelasan begini dengan kehidupan nyata. Iya ya. Sehingga ketika iya ya, insya Allah itu menjadi makanan rohani kita. Kita butuh makanan rohani kita, yakni ibadah itu. Karena orang yang hatinya hidup, maka dia akan terus mengejar sesuatu yang membahagiakan dirinya. Apa yang membahagiakan dirinya adalah ibadah, mendekat kepada Allah. Apa yang menyengsarakan dirinya? Dosa. Itu pahit bagi hati yang hidup. Tapi bagi hati yang mati, maksiat itu menjadi lezat. Tidak ada penyesalan lagi. Kayak itu di antara tanda hati yang mati, yakni orang tidak menyesal ketika melakukan dosa. Dan dia tidak sedih ketinggalan to'at. Itu di antara tanda hati yang mati. Ada ya,
di YouTube tapi di Kapuk gitu ya, tanda hati yang mati di Masjid Kapuk sana. Ada di dalam YouTube. Bab tentang tanda hati yang mati itu ada 2 itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang semangat bagaimana para ulama, saya semangat untuk baca Al-Quran meskipun belum lezat. 20 tahun, setelah 20 tahun baru saya merasakan kelezatan membaca Al-Quran. Saya sholat malam belum merasakan kenyamanan selama 20 tahun. Baru setelah 20 tahun saya mendapatkan kenyamanan. Jangan ini, saya baru setahun belum dapat nyaman, sudahlah pensiun aja. baru setahun itu. Kita bukan mencari kenyamanan itu. Tapi nanti Allah jadikan halawatul iman, manisnya iman yang menjadikan ketika kita ibadahnya nyaman. Berarti Allah kasih pada kita itu. Jelas lewat usaha sambil kita terus minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nafsu itu selalu condong pada yang ringan-ringan, sehingga nafsu itu tidak mau ngambil yang berat, maka jangan ikuti nafsu itu. Ambil yang berat. Ini amal kebaikan, awas. Bukan amal keburukan. Ini timbangannya. Karena amal yang betul-betul berat bagi nafsu itu, ini amal yang selamat dari kotoran hawa nafsu. Tapi amalan yang ringan kadang nafsu itu masuk sehingga tidak bersih lagi dari kotoran. Gitu. Pernah terjadi ada orang yang sholatnya selalu di depan, suatu saat dia ketinggalan. Sekian puluh tahun berada di shaf barisan paling depan sholatnya. Pas ketinggalan, dia harus berada di baris yang kedua, ketiga, keempat. Apa yang dia nyatakan? Malu saya berada di baris kedua, ketiga. Dan ketika dirinya ngomong malu, maka dia nyatakan selama ini saya baris di depan, berarti karena nafsu saya. Ingin dipuji oleh orang lain. Kalau baris di belakang, selama ini baris di depan, kita menyesalnya kenapa saya tidak mendapatkan barisan yang paling utama. Bukan kita merasa malu. Kalau merasa malu karena selama ini berada di shaf yang paling depan, nafsu ikut, berarti ketika orang itu berada di barisan paling depan itu. Terbukti ketika dia di barisan paling belakang, dia merasa malu. Ini jadi ukuran sehingga orang itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau begitu selama ini saya sholat di barisan paling depan itu saya tidak ikhlas, ya Allah. Terbukti ketika saya sholat paling belakang, saya merasa malu sama orang. Jangan malu, tapi kita malu sama Allah. Kenapa saya tidak mengambil amalan yang paling utama di shaf yang paling depan? Insya Allah nanti subuh buru-buru sholat sunnahnya paling depan. Nggak apa-apa, kita sholat sunnahnya di barisan yang paling depan, nggak apa-apa. Kasih aja satu tempat untuk badal imam pengganti imam di sini, satu aja. Kalau sampai telat badalnya sudah diambil alih aja. Jadi ini maksudnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini timbangannya ya. Yang sama-sama wajib, sama-sama sunnah,
tapi tidak ada yang paling utama menurut agama. Tidak ada penjelasan. Kalau ada penjelasan, ambil penjelasan agama itu. Ambil penjelasan syarak itu. Ini yang paling utama, yang wajibnya. Di antara yang sunnah itu, ini yang paling utama. Jelas ambil. Ini ada dua hal amal baik sama-sama wajib, tapi agama tidak menyatakan mana yang paling utama. Maka ambil yang paling berat bagi nafsu. Atau tentang yang sunnah, baca Al-Quran, sholat sunnah, membaca selawat, zikir, mana ini yang paling utama? Sementara waktunya mepet misal. Dan tidak ada penjelasan agama. Pilih yang paling berat menurut nafsu kita. Dan kitalah yang paling tahu, yang paling berat itu. Insya Allah ya, ini menjadi timbangan gitu. Kalau kita sudah bisa melatih itu, maka insya Allah hati kita akan naik, dipenuhi dengan selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diri kita nanti yang akan mengendalikan nafsu kita. Maka nanti akan menjadi jelas kalau sudah begini, maka pilihan dia adalah pilihan yang terbaik sudah, karena nafsunya sudah dikendalikan oleh diri orang yang sudah kenal Allah. Beda ya dengan murid, orang-orang yang ingin dekat dengan Allah seperti kita, pejalan ruhani ini. Selanjutnya, min alamatit tibail hawa al-musaru ahilana wa fil khairat wa takasul anil qiyami bil wajibat. Ini hikmah yang berikutnya ya. Di antara tanda mengikuti hawa nafsu, orang kenceng sekali melakukan kebaikan yang sifatnya sunnah, tapi malas melakukan kebaikan yang bersifat wajib. Ini nanti timbangan berikutnya ya, pada hikmah yang berikutnya. Jadi kalau ini sudah orang malas sama yang wajibnya, maunya yang sunnah, itu jelas itu orang mengikuti hawa nafsunya. Baik, sampai sini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Timbangan ini terus kita bawa, yang menjadikan kita tahap demi tahap kita bisa merintangi, bisa menapaki naik rintangan-rintangan menuju Allah, yakni nafsu itu. Maka insya Allah dengan terus kita zikrullah, mengingat Allah, zikir di dalam hati kita, maka insya Allah nanti kita akan bisa mengalahkan hawa nafsu itu. Karena likulli syai'in muskilah wa muskilatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu itu ada pengkilapnya, ada kanibunya. Dan pengkilap kanibu hati itu zikrullah, mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.